Pada awal kedatangan Jepang ke Riau, rakyat menyambutnya dengan sangat baik karena Jepang dianggap sebagai penyelamat masyarakat. Jepang dianggap memberi harapan baru bagi rakyat Riau. Jepang datang dengan semboyan Asia untuk Asia sehingga dianggap rakyat Riau merupakan saudara. Rakyat Kuantan dan Asia pun bahagia atas kedatangan Jepang. Jepang mulai menanamkan pengaruhnya dengan menangkapi orang-orang Belanda yang datang dari Tanjung Pinang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-Api. Saat Jepang masuk, semua laki-laki memakai peci dengan tujuan agar orang-orang Melayu selamat dari keganasan perang Jepang. Berbeda dengan masyarakat Kepulauan Riau, mereka tidak mengadakan sambutan. Beberapa orang pemuda bahkan dicap sebagai kaki tangan Belanda. Mereka ditangkap dan dibawa ke kamp-kamp internet di Garut. Jepang melaksanakan hukum perang kepada orang-orang yang dicurigai. Beberapa orang pemuka masyarakat di Tembilahan ditembak akibat difitnah sebagai bekas pegawai-pegawai kolonial Belanda. Ibad Amin dan Hasan di Arifin dijatuhi hukuman 6 bulan penjara oleh Jepang. Sikap ramah tamah berubah menjadi kasar setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Riau. Bendera merah putih yang sebelumnya berkibar bersama Hinomoru tidak boleh lagi dikibarkan. Untuk membujuk hati sultan dan raja-raja, diadakan musyawarah para raja atau Sultan Kaigi. Peserta musyawarah terdiri dari raja-raja yang tidak ditangkap oleh Jepang. Musyawarah tersebut diadakan di Pekanbaru. Rakyat Riau menjadi tidak simpati lagi ke Jepang, bahkan membencinya. Mulailah rakyat Riau melakukan perlawanan, baik melalui dakwah maupun dengan alat senjata. Gerakan itu dilakukan secara beranting dengan menyampaikan semangat nasional, memelihara persatuan dan membangkitkan rasa kebencian terhadap Jepang. Alasannya Jepang orang kafir dan semua perbuatan yang zalim harus ditantang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat Riau mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang. Orang Sakai melakukan pemberontakan kepada Jepang di daerah Mandau. Akibatnya, banyak tentara Jepang yang menjadi korban. Orang-orang Sakai dipimpin oleh Kodai. Penyebab pemberontakan adalah reaksi atas penangkapan Datuk Wan Etol. Karena itu dibebaskan oleh Jepang. Perlawanan rakyat Siak terhadap Jepang pada tahun 1944 adalah berbentuk barisan zikir yang dipimpin oleh Patih yang berasal dari Seremban, Malaysia. Anggota zikir berjumlah 40 orang termasuk Zalik Aris. Tempat zikir diadakan di rumah Tengku Johan, iaitu rumah tua di Siak Sri Indrapura, tepatnya di muka Sungai Mempura. Rakyat Riau mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang. Orang-orang Sakai melakukan pemberontakan kepada Jepang di daerah Mandau. Akibatnya, banyak tentara Jepang yang menjadi korban. Orang-orang Sakai dipimpin oleh Kodai. Penyebab pemberontakan adalah reaksi atas penangkapan Datuk Wan Entol. Karena itu, Datuk Wan Entol dibebaskan Jepang. Hubungan Datuk Wan Entol dengan orang-orang Sakai telah terbina dengan baik karena Datuk Wan Entol merupakan perpanjangan tangan Sultan Siak. Perlawanan rakyat Siak terhadap Jepang pada tahun 1944 adalah berbentuk barisan zikir yang dipimpin oleh Fakih Aris yang berasal dari Seremban, Malaysia. Anggota zikir berjumlah 40 orang termasuk Zalik Aris. Tempat zikir diadakan di rumah Tengku Johan, yaitu rumah tua di Siak Sri Indrapura, tepatnya di muka Sungai Mempura. Zikir dilaksanakan kira-kira 1 jam. Setelah mereka berzikir, Tuan Pakip Aris melepaskan ikan tapah yang cukup besar ke Sungai Siak. Waktu melepaskan ikan tersebut, Tuan Pakih mengucapkan ikan tapah ini dilepaskan untuk kemerdekaan Indonesia. Waktu melepaskan ikan, kedua Tuan Pakih mengucapkan ikan ini dilepas untuk kemerdekaan Malaysia. Pembatasan terhadap kegiatan agama dilanjutkan dengan mengatur khutbah-khutbah di masjid yang memberikan mata pelajaran tambahan di sekolah agama, yaitu bahasa Jepang dan disiplin Jepang. Pada tahun 1944, di Labuan Tangga Kecil, Bagan Siapi-Api, dibunuh seorang junsa Jepang bernama Tambunan. Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Raya Idul Fitri. Polisi Jepang itu dibunuh karena melarang rakyat melakukan takbir dan bersembahyang pada Hari Raya Idul Fitri. Bidang agama dan pendidikan betul-betul dieksploitir oleh Jepang untuk kepentingan propagandanya. Bidang lain yang menyangkut hidup rakyat langsung diabaikan, seperti bidang kesehatan dan bahan pokok kebutuhan rakyat. Obat-obatan tidak ada dan rakyat kembali pada obat-obatan tradisional, yaitu daun-daun dan akar-akar kayu yang tidak terjamin tingkat keberhasilannya.
Bahan makanan tidak ada di pasaran bebas. Begitu pula bahan-bahan kebutuhan hidup lainnya, seperti bahan pakaian, minyak tanah, dan lain-lain. Segala kain-kain bekas dijadikan pakaian. Penderitaan yang diterima para pemuda Indragiri selama mengerjakan jalan kereta api itu sampai beritanya kepada Sultan Indragiri. Akibatnya tindakan Jepang tersebut, maka Sultan menentang dan tidak mau lagi mengirimkan rakyatnya untuk bekerja di Logas. Daerah utama sebagai penghasil padi adalah Tembilahan dan Pasir Penggarayan. Penderitaan Romusa dan masyarakat Riau. Penderitaan rakyat Riau yang diakibatkan oleh Romusa, Jepang telah menduduki beberapa negara di kawasan Asia Pasifik untuk memperkuat pertahanan mereka di negara yang telah mereka duduki. Jepang membuat kereta api antara Muara Sijunjung sampai Pekanbaru, pembuatan jalan darat dari Medan ke Pasir Penggarayan, pembuatan lapangan terbang Simpang 3 Pekanbaru, dan pembuatan jembatan rantau Berangin dan Danau Bingkuang. Pembuatan rel kereta api Muara Sijunjung menurut ahli militer Jepang mempunyai arti penting dan memperkuat pertahanan di wilayah mereka duduki, karena di Riau terdapat pelabuhan Samudra Dumai dan Sungai Siak. Di daerah Riau juga terdapat tambang minyak bumi. Untuk itu diperlukan tenaga kerja ahli dan tersedianya peralatan. Hal ini yang menjadi masalah berat bagi Jepang. Penduduk Riau sangat kurang. Diperkirakan penduduk Riau di tahun 1942 hingga 1945 rata-rata kurang lebih 10 jiwa per kilometer. Jika menentang, rakyat akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hasil pertanian sangat penting di daerah Kampar. Sejak kependudukan Jepang, hasil pertanian sangat kurang, terutama padi. Kehidupan masyarakat pun menjadi sangat sulit. Pembentukan Provinsi Riau. Provinsi Riau dahulunya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Penggabungan ini ternyata tak banyak memanfaatkan bagi Riau. Timbulnya keinginan untuk membangun provinsi sendiri lepas dari Sumatera Barat dan Jambi. Gerakan ini dipelopori beberapa pemuda masyarakat Riau yang ingin menginginkan daerah otonomi sendiri. Gerakan ini ditandai dengan adanya Kongres Pemuda Riau atau KRR 17 Oktober 1954 di Pekanbaru. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian dipisahkan sebagai Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 sampai 17 tahun. 17 November 1952 sampai dengan 5 Maret 1958. Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali Provinsi Riau sendiri. Perwujudannya diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2001. Ini beriklamasi timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia dari 27 provinsi awalnya. Sekarang sudah menjadi 34 provinsi, tak terkecuali Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 11 Januari 2004, Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Itu berarti Provinsi Riau yang dahulunya terdiri dari 16 kabupaten kota, sekarang hanya 12 kabupaten kota. 2. Pemerintahan di Riau sejak kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, selain status keresidanan, status kewedanan juga dihapus untuk memperpendek tangga hierarki. Dengan demikian akan terdapat susunan negeri atau kampung wilayah bupati gubernur. Akan tetapi dalam realisasinya terdapat perbedaan pendapat, sehingga di daerah Riau terdapat dua macam struktur. Dalam susunan terbaru tersebut, daerah Riau dibagi menjadi 4 kabupaten, yaitu sebagai berikut. A. Kabupaten Kampar sebagai ganti Kabupaten Pekanbaru dengan ibu kota Pekanbaru. Wilayah-wilayahnya adalah Siak Hulu, Bangkinang, Rokan Kiri, Rokan Kanan, Kampar Kiri, dan Langgam. Bupatinya adalah Datuk Wan Abdurrahman. B. Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis meliputi Kuedanaan, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Selat Panjang, dan Bagan Siapiapi. Titik kewedanan tersebut tetap terbagi dalam kecamatan-kecamatan seperti sebelum agresi. 2 titik bupatinya adalah Ham Muhammad.
Kabupaten Indragiri dengan ibu kota Rengat meliputi wilayah Singingi, Kuantan Hulu, Kuantan Hilir, Pasir Penyu, Rengat, Sibeda, Tembilahan, Enok, dan Retih, Manda, Anak Serka. Bupatinya adalah Umar Usman. Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang terbagi dalam Kewedanan Tanjung Pinang, Karimun, Dabo, Singkep, dan Pulau 7 titik daerah Kepulauan Riau ini semula dikuasai Belanda, kemudian menjadi daerah BFO, dan selanjutnya menggabungkan diri dengan daerah Republik Indonesia. Bupatinya adalah Rakana Dalian. 3. Pendidikan di Riau sejak kemerdekaan sampai sekarang. Dalam pendidikan di bidang ekonomi dibuka SMEP. Sebelum ada SMEP, negeri Pekanbaru telah ada SMEP swasta yaitu SMEP Karya Bakti. Sebagai kelanjutannya, SMEP dibuka di SMEA di Pekanbaru. Di beberapa kota di Riau dibuka STK. STK ini semuanya swasta, tetapi sebagian gurunya adalah guru negeri. Di kota dan kampung terdapat banyak madrasah yang mengajarkan pengajian Al-Quran dan agama Islam. Di beberapa masjid diadakan pula kuliah subuh oleh mubalik. 4. Perekonomian pembangunan di Riau sejak kemerdekaan sampai sekarang. Usai pemulihan kedaulatan Republik Indonesia di Riau, daratan sistem perdagangan di Riau diatur oleh pemerintah. Terdapat 3 jenis perdagangan khusus di bidang perdagangan luar negeri. Kepulauan Riau yang perekonomiannya sulit diatur. Belanda merupakan daerah bebas bea cukai buiten de Volgebied. Di Riau daratan di Kabupaten Bengkalis berlaku sistem barter, konsinyasi khusus untuk ekspor ke Singapura. Adapun di Kabupaten Kampar dan Indragiri berlaku sistem LC, Letter of Credit. Prosedur ekspor dan impor di daerah barter sangat sederhana. Dalam ketentuan barter dari Pekanbaru hanya boleh diekspor barang-barang yang dihasilkan dari Pekanbaru. Setelah Pekanbaru ditunjuk menjadi pelabuhan ekspor, mengalirnya karet-karet dari Sumatera Barat dan Tapanuli yang berjumlah cukup pesat yang tidak dapat dicegah. Barter terhapus dengan sendirinya setelah terjadinya peristiwa konfrontasi dengan Singapura dan Malaysia. Sistem perdagangan yang diganti sesuai peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia. Dasarnya, penduduk Riau terdiri atas petani dan nelayan bidang perdagangan. Pada umumnya telah dipegang oleh kaum pendatang dan bangsa asing Cina. Dengan alasan melakukan pengawasan terhadap aktivitas Cina Belanda, menyebabkan petugas-petugasnya ke beberapa pulau pedagang Cina berperan sebagai perantara yang membeli barang produksi rakyat dan menyuplai bahan kebutuhan rakyat. Pedagang Cina menetap di kampung-kampung. Pedagang-pedagang tidak resmi tersebut dapat memegang monopoli menguasai kebutuhan hidup rakyat. Dengan demikian, mereka dapat menetapkan harga barang hasil usaha rakyat dan barang yang mereka suplai untuk rakyat. Pengalaman telah membuktikan bahwa persiapan sangat diperlukan pada masa konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura. Kegiatan pedagang-pedagang Cina di Kepulauan Riau otomatis terhenti. Lama pemerintah belum dapat mengatasi dan menggantikan peran pedagang-pedagang Cina di daerah pelosok dengan sendirinya, kedudukan pedagang Cina tetap akan kuat.